Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Taib, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini Allah masih begitu banyak memberikan kita nikmat ya, yang gak bisa kita hitung, yang gak bisa kita balas. Bahkan kalaupun lautan dijadikan sebagai tinta dan ranting pohon dijadikan sebagai penanya, maka kita gak mampu nih untuk menuliskan atau menghitung daripada nikmat yang Allah beri kepada kita. Ya, terutama nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga lisan anak-anak Miss adalah lisan yang senantiasa dihiasi dengan salawat kepada baginda Nabi, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil syafa'. Amin ya rabbal alamin. Tayyib. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran tahsinul Quran yang membahas tentang hukum nun sukun atau tanwin. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, terlebih dahulu kita memulainya dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Yuk sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علوما تنفعنا وعملا متقبلا وعملا صالحا اللهم استر عيبي معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني آمين ya rabbal alamin. Nah, sebelum itu juga Miss akan cek kehadiran ya. Yang hadir angkat tangan kanannya, kemudian bilang hadirah. Taib. Alifa Syakira, Alia Putri, Aura, Cut Adelia Shiva, Keisha Natalia, Kansa Akila, Nashifa Alia, Syamika Alzena, Siti Anindita, Shifa Almaira, Sifa Nasrara, Wan Naura. Wan Naura nggak ada, sakit ya? Safiatun Nisa. Tamam. Berarti hanya satu orang yang tidak hadir ya, Naura ya. Baik. Kita mulai ya nak pembelajarannya hukum nun sukun atau tanwin. Nah, kemarin kita sudah belajar, udah tuntas nih mengenai makharijul huruf dan sifatul huruf ya. Jadi hari ini kita masuk ke nun sukun atau tanwin. Nah, apa itu nun sukun dan apa itu tanwin? Menurut Al-Jazari ini, Imam Al-Jazari ini adalah seorang ulama ya yang fokus dan perhatian terhadap bidang ilmu tajwid. Jadi beliau ini mengatakan bahwasannya nun sukun adalah nun berharokat sukun yang biasanya berada di pertengahan dan akhir kalimat dalam bahasa Arab, baik pada isim, fiil maupun huruf. Jadi nun sukun, nun, huruf nun, kemudian tandanya ada tanda sukunnya atau tanda matinya. Dia beradanya ini bukan cuma di akhir, tapi bisa juga di tengah. Ya, dan berada pada isim, kata benda, fiil, kata kerja maupun huruf. Nah, sedangkan tanwin adalah harokat yang hanya terdapat pada akhir isim atau kata benda. Jadi kalau tanwin yang an, in, un, nah itu adanya cuma di kata benda, ya kan? Kalau di kata kerja ada Miss. Tidak, misalnya kata kerja dari makan, akala yakulu, ya kan? Nah, nggak ada di situ tanda tanwinnya, oke? Baik, kita lanjut. Sampai di sini paham ya? Bedain nun sukun sama tanwin. Memang secara pelafalan, misalnya
madrasatun. Nah, kita ngerasa itu nun mati ya kan, ada nun sukunnya di ujung. Padahal huruf ta di situ barisnya adalah tanwin, domatain, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, hukum nun sukun atau tanwin ini kemudian dibedakan menjadi 4. Ada 4 ya, secara garis besar. Yang pertama itu ada izhar. Nah, izhar bermakna jelas. Dalam hal ini, ketika kita membaca kalimat yang di dalamnya terdapat nun sukun atau tanwin tadi bertemu dengan huruf izhar, maka dibaca dengan jelas keduanya. Jadi, ada nun mati, baru depannya ada huruf izhar, maka dibaca jelas keduanya. Apa saja hurufnya, Miss? Yaitu huruf yang keluar dari makhraj al-halq, yaitu ha, kha, hamzah, ain, ghain, sama ha. Oke, Afwan ini sebenarnya ada 5 ya, misal ketik. Kemudian yang kedua ada ikhfa, samar. Ikhfa ini berarti samar apabila seseorang membaca huruf nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, maka perlu menyamarkan bacaan hurufnya. Nah, batasannya ini mengurangi intensitas bunyi dan artikulasi dari huruf nun sukun atau tanwin. Kemudian digabungkan dengan bacaan sebagian makhraj huruf ikhfa. Nah, hurufnya ini ada 15. Anak-anak bisa lihat ya semua di layar. Ada shin, sin, ta, kaf, pol, zo, zai, dal, jim, fa, qaf, ta, sod, dot, sama za. Nanti kita masuk ke contoh ya, biar lebih paham. Kemudian idgham, artinya melebur. Nah, idgham ini sebenarnya terbagi lagi menjadi 2. Ya, idgham berarti melebur. Meleburnya huruf nun atau tanwin kepada huruf idgham yang di depannya. Adapun huruf idgham itu adalah huruf hijaiyah selain huruf ikhfa. Ya, kalau disingkat tuh Miss biasanya bilangnya yauman lari. Ya, waw, mim, nun, lam, ro. Nah, yang tadi Miss bilang dibagi 2, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Ya. Kalau bi gunnah itu artinya dengan dengung. Nah, hurufnya itu ada ya, waw, mim, nun. Kalau bila gunnah hurufnya itu ada lam sama ro, tidak berdengung. Oke. Yang terakhir tuh ada iklab. Nah, iklab ini artinya membalikkan. Maksudnya adalah memasukkan huruf nun sukun atau tanwin kepada huruf ba, sehingga nanti ketika kita melafalkan seolah-olah bunyinya itu menjadi huruf mim. Kita langsung masuk ke contoh ya. Oke. Nih. Contoh bacaan izhar. Izhar tadi apa artinya, Nak? Jelas. Oke. Nah, ini Miss kasih contoh per huruf. Oke. Yang pertama huruf hamzah. Kita bisa lihat la nukallifu nafsan illa wus'aha. Nah, yang Miss tandain di sini nafsan illa. Anak-anak bisa lihat kan, sebelum huruf hamzah itu ada huruf sin, dan sinnya itu berbaris fathahtain. Nah, sin yang fathahtain bertemu dengan huruf hamzah, maka dibaca izhar jelas keduanya. Nafsan illa, bukan nafsan, bukan disamarkan atau didengungkan ya, tapi dia jelas. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Oke. Yang kedua huruf kha. Nih, waridwanin khair. Nin huruf nun barisnya kasrah tain, di depannya ada huruf kha. Jadi dibaca jelas ridwanin khair, bukan nun, gitu ya. Kemudian contoh huruf ha. Syafa jurufin har. Ya, huruf fa dia barisnya tanwin kasrah tain, baru setelahnya ada huruf izhar yakni huruf ha. Maka dibaca jelas. Kemudian contoh selanjutnya alimun hakim. Alimun hakim ya. Mimnya tanwinnya jelas, ha-nya juga jelas bunyi. Selanjutnya huruf gha min ghillin. Oke. Next
Nafsun an, bukan nafsun an ya, tapi nafsun an. Thayyib. Hatta huna afahimtunna ya banat? Aywa ahsantunna, kalau semuanya paham di izhar ini. Jadi ingat aja, izhar ini jelas ya. Kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu sama huruf yang 6 tadi, huruf al-halqu, maka dia nggak didengungkan, nggak dibalikkan, atau nggak disamarkan. Dia harus jelas. Oke, next. Ini kita masuk ke ikhfa. Ikhfa ini hurufnya yang paling banyak ya nak. Kalau kita udah tahu huruf izhar, huruf idgham, sama huruf iqlab, maka kita nggak perlu ngafal huruf ikhfa. Nah, huruf ikhfa ini ya udah berarti sisanya ada 15 huruf. Tapi di sini yang Miss kasih contohnya itu ada 5. Nanti anak-anak bisa mencari lagi ya, identifikasi di dalam Al-Qur'an apa sih contoh dari bacaan ikhfa. Ini Miss ambil huruf jim. Wal injil ya. Disamarkan. Wal injil. Oke, baru wa anzalat taurah. Nah, di sini Miss tidak membaca wa anza, tapi wa anza. Jadi pelafalan hurufnya itu kita udah bersiap-siap nih ketika kita nyebut nun, kita udah siap-siap untuk ke huruf selanjutnya, yaitu huruf za tadi. Oke. Selanjutnya di contoh huruf ta. Jannatin tajri. Oke. Selanjutnya huruf shad yunsarun. Nah, contoh huruf fa wala tanfa'uha. Jadi waktu kita bilang tanfa, mulut kita ini sudah bersiap-siap di makharijul huruf fa. Di mana huruf fa nak? Di syafatain ya, dua bibir. Fa. Tanfa. Oke, tanfa'uha. Coba lah Miss mau satu contoh yang mau bacain. Siapa yang berani? Oke. Alifah, silakan Alifah. Ya, bagus. Good job dears. Kita lanjut ya. Terima kasih Alifah. Kita lanjut ke contoh idgham. Tadi kan Miss bilang kan ada idgham bi gunnah. Bi itu dengan, gunnah itu dengung. Yang satu lagi bi la gunnah, tanpa dengung. Nah, kalau tanpa dengung itu hurufnya ada 2, lam sama ro. Kalau yang berdengung ada 4, ya waw mim nun. Tapi ini Miss kasih contohnya 2 aja ya masing-masing. Ini kita baca. Contoh yang pertama, huruf lam. Milladunna. Nah, kita fokus ke nun sukun ketemu sama huruf lam setelahnya. Nah, Miss tidak membaca min ya, tapi langsung milladunna. Walaupun anak-anak perhatikan di situ setelah huruf nun, lamnya itu nggak ada tasydid. Ya kan? Kalau kita kan masukin ke huruf selanjutnya itu kayak ditekan gitu, itu kan kalau kita lihat di situ ada tanda tasydid ya kan. Nah, tapi ini sudah paham kita walaupun tidak diberi tanda tasydid karena itu hukumnya idgham dimasukkan dan dia itu tidak berdengung, maka langsung milladunna. Oke. Contoh ke huruf ra. Al-haqqu mir rabbika. Nah, itu juga langsung dia nun ketemu sama ra. Nun sukun ketemu ra, maka dia tidak jelas, tidak samar juga ya. Oke. Lanjut ke contoh mim. Kalau tadi kan bila guna tidak dengung, kalau ini berdengung biguna. Lahum mim mislih nun sukun baru depannya ada huruf mim ya. Kemudian contoh yang nun an nafsi
an-nafsi. Nah, nun sukun ketemu lagi sama huruf nun ya. Jadi kita gunakan. Thayyib, al-akhir. Contoh bacaan iqlab. Nah, yang spesial di iqlab ini dan paling mudah karena hurufnya cuma satu. Huruf apa? Huruf ba. Jadi jangan lagi ada yang nggak tahu huruf iqlab ya, karena udah gampang cuma satu gitu kan. Kasihan kali dia udah satu dilupain. Nah, jadi ini contohnya Miss tulis di sini. Mim ba'dihim. Nah, mim ba'dihim ya. Nun sukun baru di depannya ada huruf ba. Jadi pelafalannya itu berubah menjadi huruf mim suaranya. Mim ba'dihim, tapi banyak tetap jelas ya. Mim ba'dihim. Oke. Contoh yang kedua. Summum bukmun. Di situ ada mim ya, sebelumnya mimnya berbaris dhammatain, kemudian di depannya ada huruf ba. Nah, itu juga contoh dari bacaan iqlab. Wallahu a'lam bishawab. Okay, any question? Silakan nak. Yang ingin bertanya atau ada yang kurang paham, Miss persilahkan dengan segala kerelaan hati. Masya Allah. Oke, tidak ada. Nah, kalau gitu, kalau semuanya paham ya, Miss kasih Antuna kuis, oke? Miss kasih Antuna kuis. Kuisnya adalah silakan anak-anak mencari masing-masing contoh dari izhar, ikhfa, idgham, dan iqlab di dalam Al-Quran. Ya, Miss kasih waktu hanya 5 menit. Cukup ya, 5 menit. Masa nggak cukup? Cukup lah. Cukup deh. Satu aja, misalnya izhar tuh kan ada 6 hurufnya, ya udah cari satu aja. Tuh, nggak usah sampai 6. Bisa? Oke, mantap. Miss tunggu 5 menit dari sekarang. Oke, yang sudah siap bisa kumpul ke Miss biar Miss cek. Oke, bagus ya. Terima kasih. Thayyib. Miss rasa cukup sampai di sini karena alhamdulillah anak-anak juga paham dengan materinya. Ya, terbukti dari hasil tes tadi, hasil kuis tadi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dapat kita aplikasikan juga ketika kita membaca Al-Quran ya nak, karena gak ada bedanya kita sama orang yang gak belajar kalau kita tidak mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, terutama dalam membaca Al-Quran ya. Jadi jangan lagi ada yang masih gak tahu kayak gitu, membedakan mana izhar, mana idgham, ya mana iqlab, mana ikhfa gitu. Oke, naktafi bihadza. Syukran ala ihtimamikunna. Ila liqa ma'as salama. Astaghfirullah li wa lakum. Hayya nakhtatim liqa'ana al-yawm bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga anak-anak tumbuh menjadi orang yang dekat sama Al-Quran, yang mencintai Al-Quran, dan terus mau belajar Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.